Saudara-saudari yang terkasih, saat keinginan, kerinduan, dan harapan kandas, kita murung dan terkurung kekecewaan. Tak jarang kita lari dari kenyataan, dari kehidupan normal, dari keluarga, dari komunitas beriman. Dua murid Emmaus mengalami kekecewaan dahsyat hingga berjalan lunglai meninggalkan tanda petik keluarganya, yaitu komunitas murid-murid Yesus di Yerusalem. Yesus tidak membiarkan mereka berjalan sendiri dalam keputusasaan. Ia hadir, mendekati, dan menawarkan diri untuk menyertai dan menolong mereka, agar dapat menemukan kembali semangat hidup dan menyingkirkan apa yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Baru-baru ini ada orang yang menceritakan ilustrasi yang menarik yang mungkin kita sudah pernah dengar, yaitu tentang suatu banjir di suatu tempat, di mana banjir itu makin besar, orang-orang mengungsi, dan tinggal satu orang yang percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolongnya, Tuhan akan memberi mujizatnya. Apalagi ia beriman, berdoa, percaya kepada kuasa Tuhan. Lalu datanglah perahu. Ketika air masih sedada, datang perahu menolong. Ia berkata, tidak, saya adalah orang yang percaya Tuhan akan menolong. Tapi air makin tinggi, ia naik ke jendela. Lalu datang perahu kedua untuk menolong. Hayo cepat, nanti kamu tenggelam. Tidak, pergilah engkau orang-orang yang kurang percaya, saya percaya Tuhan akan menolong. Sampai naik terus di atas atap rumah hampir tertutup, dan ia nongkrong di sana. Perahu ketiga lewat, dia berkata, tidak ada harapan lain kecuali kamu ikut perahu saya. Dia berkata, pergi, saya yakin ini ujian Tuhan, Tuhan akan menolong saya pada detik-detik terakhir. Perahu lewat, hujan tak henti, air bertambah tinggi, dan akhirnya ia tenggelam mati. Waktu mati, ia bertemu dengan malaikat dan berkata, mengapa Tuhan tidak menolong orang beriman, setia kepadanya? Bukankah saya mengharapkan kuasa Tuhan menolong begini dan begitu? Malaikat menjawab, kamu salah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Tuhan menolong. Bukankah ketika perahu itu dikirim oleh Tuhan, tetapi kamu menolak kiriman dan bantuan Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang kita menentukan bagaimana Tuhan menolong kita. Harus begini, harus begitu, harus berbuat ini, harus berbuat ini. Demikianlah dua murid Emmaus sangat kecewa pulang ke dusunnya karena memikirkan Tuhan yang bangkit itu seperti ini, seperti itu. Mereka kecewa menceritakan, kami dengar Tuhan bangkit, tetapi tidak kelihatan. Jadi mereka mengharapkan ada manifestasi yang luar biasa saat Tuhan menolong atau saat mujizat terjadi. Yesus ternyata datang untuk menghampiri mereka, tetapi pikiran mereka itu tertutup oleh sesuatu, yaitu kekecewaan peristiwa Golgota. Maka Yesus saat menawarkan diri sebagai penolong dan teman seperjalanan, mereka pangling kepada Yesus. Karena mereka berpikir kalau Yesus bangkit harus seperti ini, harus seperti itu. Saking kecewanya, mereka belum mengenal juga Yesus. Saat Yesus tampil menjelaskan kitab suci, tampil sebagaimana yang mereka kenal. Mereka mengundang Yesus mampir, untungnya ke rumahnya. Yesus membuka mata mereka yang tertutup kekecewaan dan pikiran sendiri. Mereka menyadari Yesus bangkit dan sungguh hidup saat Yesus memecah roti, Ekaristi. Yesus tetap menyertai mereka. Kesadaran akan cinta Tuhan bangkit kembali, membuat mereka bangkit juga. Ekaristi, saat Yesus memecah roti, memelekkan mata mereka, membuat halangan-halangan yang ada pada mata mereka dan pada pikiran mereka hilang. Harapan muncul kembali, gairah hidup membara kembali. Luar biasa efeknya. Mereka yang tadinya pulang sehari perjalanan
dari pagi sampai malam dengan lemas kembali ke Emmaus, kini kembali lari ke Yerusalem pada malam gelap dalam perjalanan panjang untuk bersaksi bagaimana mereka melihat Tuhan, bagaimana Tuhan membuat mata mereka melek hingga mereka tumbuh semangat, tumbuh kembali semangat hidup. Saudara-saudari yang terkasih, saat mengalami persoalan, kita mungkin galau, pikiran buntu, perasaan beku, apalagi saat kita telah berusaha keluar dari masalah, tetapi persoalan tidak kunjung terpecahkan. Dalam keadaan susah seperti itu, mata hati seperti tertutup dan kita tenggelam dalam persoalan hingga tidak melihat tawaran Allah yang caranya mungkin tidak seperti yang kita pikirkan. Dalam bacaan pertama, pengemis itu meminta sedekah, tetapi Petrus berkata, bangun dan berjalan. Ia meminta kesedekah yang diberi oleh Tuhan adalah kesembuhan jauh lebih dari apa yang diharapkan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus selalu menawarkan diri untuk menemani perjalanan hidup kita dan menolong kita. Tapi caranya Tuhan tahu sendiri mana yang terbaik. Kalau ternyata keadaan tak berubah dan kesusahan malah bertambah, mungkin kita belum mengundang Yesus mampir dalam hidup atau tak mau ikut cara Tuhan menolong kita. Kita mungkin membiarkan Yesus lewat meninggalkan kita. Kita mungkin membiarkan perahu-perahu yang dikirim oleh Tuhan tidak seperti yang kita bayangkan untuk menolong kita. Berapa kalikah Yesus hanya lewat dalam hidup kita, tidak kita ajak mampir. Tidak jarang saat kita bermasalah, kita justru lari dari keluarga kita, lari dari komunitas kita, lari dari gereja, lari dari Ekaristi. Murid Emmaus berjumpa dengan Yesus, bersemangat lagi hidup kembali dalam perayaan Ekaristi. Mereka cemas bahwa akan bernasib sama seperti sang guru yang dibunuh. Jadi dengan rasa kecewa mereka pulang ke Emmaus, kampung mereka. Apa yang menarik? Yang menarik rupanya adalah Yesus hadir di tengah kekecewaan mereka. Yesus hadir di tengah rasa patah hati mereka. Yesus hadir di tengah perjalanan yang tampaknya biasa-biasa saja. Isn't it amazing? Kalau saya renung-renungkan teman-teman, seringkali kita gagal melihat sesuatu dengan lebih jernih pada saat kita mengalami kekecewaan dan kesedihan kan. Makanya banyak orang tua menasihati kita kalau sedang sangat sedih atau sedang sangat gembira, jangan pernah mengambil keputusan yang penting dalam hidup. Mungkin ada benarnya juga. Mungkin ada benarnya juga. Tapi lebih dari itu yang saya lihat adalah Yesus hadir sebagai seorang pejalan kaki biasa yang berjalan bersama dua muridnya, menjelaskan kitab suci. Dia tidak melebih-lebihkan, dia mengajar dengan begitu biasa. Dan apa yang terjadi? Hati para murid yang tadi kecewa mulai berapi-api. Jadi selain kita melihat kenyataan bahwa Allah berjumpa dengan dua muridnya yang kecewa ini dalam situasi yang biasa-biasa saja, dalam perjalanan yang tampaknya amat biasa, tapi juga ada kenyataan bahwa kitab suci menjadikan hati yang awalnya patah kecewa tadi menjadi hati yang berkobar-kobar. Dan eskalasi itu akan naik lagi ketika mereka merayakan makan bersama. Hari sudah malam dikatakan dalam narasi perjalanan ke Emmaus, mereka sampai hari sudah
hampir malam, lalu dua murid itu mengundang Yesus untuk masuk makan. Coba engkau perhatikan, sebelum mereka mengundang Yesus untuk masuk dan makan bersama mereka, di kitab suci dituliskan dengan begitu menarik, bahwa Yesus berbuat seolah-olah dia hendak meneruskan perjalanannya. Jadi seolah-olah Yesus ingin berpamitan dengan dua orang itu. Lalu dua murid itu mempersilahkan Yesus untuk, ayo singgahlah, mari kita makan bersama. Kadang-kadang Tuhan juga begitu dalam hidup kita ya. Pada saat kita dilanda rasa kecewa, gundah gulana, seolah-olah Tuhan bertindak seperti Dia ingin meninggalkan kita. Bahkan tidak sedikit orang yang bertanya dalam penderitaan dan kekecewaan, Tuhan engkau ada di mana? Padahal yang Tuhan rindukan adalah kau undang dia masuk dalam rumahmu. Kau undang dia masuk dalam hatimu. Dan biarkan dia memimpin perjamuan. Dan itu yang Yesus lakukan. Dia memimpin perjamuan, dia mengucap doa berkat. Dan seketika, pada saat doa berkat atas roti diucapkan, atas anggur diucapkan, Yesus tampak di mata mereka. Mereka mengenali Yesus, sesuatu yang sangat profetis ya. Rupa-rupanya makan bersama para murid dari Emmaus ini setelah kebangkitan menjadi sesuatu yang sakramental. Dalam pemecahan roti itu, dua murid yang tadinya patah hati, kecewa, dia berteriak, "Itu Tuhan." Mereka bersamaan melihat gurunya, mengenali gurunya, orang yang sebelumnya tidak mereka kenali. Wow, ini sesuatu toh. Ini sesuatu yang sangat menarik. Jadi teman-teman, poin ketiga kita yang bisa renungkan dari kisah perjalanan Emmaus itu, Tuhan dikenali dalam Ekaristi. Tuhan dikenali roti, Tuhan dikenali dalam komunitas. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah mereka. Maka bagus ini dari pertanyaan dari seorang sahabat ini di Instagram. Romo, bagaimana cara mengundang Tuhan Yesus masuk ke hati kita saat kita merasa ditinggalkan? Mungkin kita harus berfokus pada Ekaristinya. Setidaknya ketika kita berfokus pada Ekaristi, ketika kita berfokus di luar diri kita, masalah-masalah akan menjadi relatif, tidak lagi absolut. Kadang kita merasa masalah kita yang paling berat, salib kita yang paling berat, problem kita yang paling berat. Pada saat kita merasa yang paling berat, disitulah momen absolut terjadi. Ketika kita tenggelam dalam sesuatu yang mutlak absolut, maka kita tidak bisa bernegosiasi dengan solusi, kita nggak bisa bernegosiasi. Justru ketika Anda berfokus pada Yesus, justru ketika Anda berfokus pada Dia yang tinggal di dalam hatimu, engkau punya engkau punya perspektif lain untuk melihat masalahmu. Dan itu yang terjadi di Emmaus, teman-teman. Tapi masalahnya tentu saja ya, kadang-kadang terlalu berat untuk mengundang Yesus masuk dalam hati kita karena kita sibuk dengan semua masalah kita. Sampai akhirnya kau capek sendiri, kau depresi, tapi kalau kau tetap mengandalkan dirimu, kau akan jatuh dalam rasa putus asa. Maka ada ungkapan yang sangat indah, let go and let God, itu kan. Biarkan masalahmu mencari jalannya dan biarkan Tuhan yang bekerja. Do your best and God will do the rest. Lakukan yang terbaik dan Tuhan akan melakukan sisanya bagimu. Ya, saya tahu ini tidak semudah
apa yang Romo omongkan, tapi coba untuk memberi kesempatan Tuhan bekerja dalam hidupmu, dalam masalah. Oke? Ya, dan kadang-kadang ini bagus nih sharing dari Bobby Septiens. Romo, aku nggak pernah absen kalau misa, tapi kadang aku merasa kurang yakin dengan imanku, Romo. Itu kenapa ya, Romo? Itu sesuatu yang sangat normal. Meragukan Tuhan itu bukan dosa. Meragukan Tuhan kalau datang dari hati yang tulus, kalau datang dari pencarian akal budi yang benar, justru akan menjadi sebuah pengalaman yang mengundangmu masuk lebih dalam ke misteri iman. Meragukan Tuhan, meragukan iman, meragukan gereja, meragukan komunitas adalah pengalaman yang sangat manusiawi, bukan? Tapi jangan berhenti pada rasa ragu-ragu, hendaknya kita mencari. Santo Anselmus mengatakan dalam adagium yang sangat terkenal ya dalam bahasa Latin, Fides quaerens intellectum. Iman mencari penjelasan. Maka coba jangan puas, atau setidaknya jangan cepat puas dengan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Romo, oleh suster, oleh katekismus. Coba mengerti lebih dalam. Mengapa engkau meragukan batinmu, engkau meragukan apa yang diajarkan oleh Romo, suster, bruder, frater. Bagi saya, kualitas dan keberanian untuk meragukan Tuhan, meragukan ajaran iman, itu menandakan bahwa kita sedang menggunakan anugerah yang paling tinggi yang Tuhan berikan pada kita, rasionalitas. Tapi rasionalitas tidak dimaksudkan untuk bertentangan dengan iman. Rasionalitas itu dimaksudkan untuk membantu manusia agar dapat menjelaskan imannya dengan lebih baik. Maka dig deeper. Pergilah, cari dengan lebih mendalam dari sumber-sumber yang sudah dipercaya oleh gereja. Kalau engkau tidak puas dengan penjelasan orang-orang yang kau jumpai, cari buku-buku Katolik. Cari podcast-podcast Katolik. Cari penjelasan-penjelasan yang akan membantumu untuk mengenal kitab suci lebih baik, yang mengenal ajaran iman dengan lebih baik. Oke? Beriman secara fatalistik itu juga tidak direkomendasikan. Artinya beriman dengan buta, yang kita sebut sebagai fideisme, itu juga bukan solusi. Percaya aja deh, percaya aja deh. Well, kalau saya sih mengatakan itu batas bawah ya, karena percaya saja itu satu argumen, tapi apakah Anda menggunakan rasionalitas Anda dengan baik, ya itu soal lain. Ada orang yang memang level berimannya hanya dipercaya saja. Saya sering berjumpa dengan misalnya simbah-simbah sederhana yang mengatakan, "Kula nderek Gusti Yesus mawon, saya ikut Yesus, Tuhan Yesus saja, dan itu sudah cukup." Ya puji Tuhan, karena memang mungkin itulah bentuk imannya yang paling tinggi. Tapi bagi Anda yang seringkali, terutama orang-orang muda yang seringkali gelisah dengan berbagai argumen tentang eksistensi Tuhan, apalagi di zaman ini begitu banyak argumen-argumen dari ateisme baru, New Atheism yang sangat populer, ada Richard Dawkins, ada Daniel Dennett, ada begitu banyak tokoh-tokoh sains yang mengemukakan alasan bahwa Tuhan itu sudah mati, Tuhan tidak ada lagi. Dan kita menjadi gelisah ketika kita mempertanyakan iman kita. Tapi bagi saya kegelisahan itu justru sangat sehat.
justru sangat baik. Andai kata Anda tidak gelisah, jangan-jangan Anda kurang berpikir. Jadi silakan teman-teman, nanti kalau sempat silakan buka paparan Romo dalam salah satu seminar bersama teman-teman muda, judulnya Tuhan Belum Mati, Prasangka Filosofis Terhadap Eksistensi Tuhan. Jadi di sana Romo menjelaskan pelbagai posisi, teis, ateis, kemudian apa saja argumen-argumen untuk membalasnya. Silakan buka di YouTube ya, di podcast-nya Logos. Wah, itu 2,5 jam itu saya menjelaskan tentang argumen-argumen mengenai keberadaan Tuhan dan mengapa orang sekarang sulit untuk, beriman karena apa, karena bias scientism, bias empiricism itu ya. Scientism itu yang mengagung-agungkan sains sehingga semua kenyataan direduksi hanya pada yang scientific. Sementara misalnya, ya, contoh scientism itu cinta. Cinta itu direduksi hanya pada kegiatan hormon di otak. Oh, cinta itu sama dengan sekian gram oksitoksin, sekian gram, eee, sekian gram hormon kebahagiaan, kepuasan, dan itu bekerja di otak sebelah mana, itu scientism. Ada juga yang empiricism, yang dipercaya hanya yang bisa dilihat. Menurut saya kita sudah mabuk dengan scientism dan empiricism. Jadi saya berharap Anda tetap gelisah. Itu jawabanku padamu. Gelisahlah dan mencarilah terus-menerus. Tapi yang paling baik kalau pencarian eksistensialmu dibawa juga dalam doa dan kerendahan hati. Kalau kita sampai pada kerendahan hati, kita akan melihat bahwa kegelisahan itu juga hanya bisa dipuaskan oleh Allah. Oleh Allah. Santo Agustinus dari Hippo mengatakan, hatiku tidak akan bisa beristirahat dalam tenang sebelum aku beristirahat di dalam Engkau Tuhan. Right? Oke, yaitu jawaban yang panjang dari pertanyaan yang ringkas, tapi saya sangat rekomendasikan kau coba nanti buka podcast Logos. Sekitar 2-3 tahun yang lalu saya buat podcast itu, judulnya Tuhan Belum Mati, Prasangka Filosofis terhadap eksistensi Tuhan. Oke? Oke, kalau kita kembali percakapannya pada perjalanan Emmaus, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita perhatikan bareng-bareng ya. Yang pertama, Tuhan berjumpa denganmu dalam keseharian yang sahaja, yang sederhana. Lihat bagaimana dalam situasi patah hati, kecewa, Yesus berjalan, Yesus yang bangkit berjalan bersama 2 murid Emmaus itu. Itu poin pertama. Ayo buka matamu, buka matamu, buka matamu. Yang kedua, poin kedua Romo tadi tentang Allah yang seolah-olah ingin meneruskan perjalanannya supaya engkau mengundang dia untuk masuk dalam hatimu. Itu pelajaran kedua kita ya. Pelajaran kedua kita harus sadar bahwa Tuhan itu rindu bersatu dengan kita. Dia membuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya supaya diundang oleh 2 murid tadi. Masakan kita tidak mengundang dia untuk makan bersama kita. Momen perjamuan itu selalu momen yang intim. Momen di mana kita bisa berbagi cerita, berbagi tawa, berbagi canda, berbagi percakapan, dan berbagi kekhawatiran. Maka ajak Tuhan ya. Dalam pengakuan dosa, seringkali saya memberi nasihat seperti ini kepada umat. Ajak Yesus bercakap-cakap.
Sekecil apapun percakapan itu, jadilah latah dengan Yesus, karena dia begitu rindu bersatu denganmu. Seperti engkau mengajak bicara seseorang yang sangat dekat padamu, Tuhan, Tuhan aku lapar. Tuhan aku rindu Indomie. Tuhan, aku jatuh cinta dengannya, Tuhan. Saya ngantuk sekali mendengarkan homili satu Romo ini, Tuhan. Saya geram sekali dengan dia. Tuhan, homilinya kok nggak habis-habis, ini sudah 20 menit. Jadi, apa, ajak dia bicara, sebut nama Tuhan Yesus Kristus. Percakapan-percakapan kecil dalam hati kita, itu akan membuat kita itu sadar bahwa tanah yang kita injak kudus, karena nama Yesus selalu muncul dari hati kita. Dan itu sebentuk doa loh. Walaupun engkau ngedumel, walaupun engkau ingin berkata-kata panas, ya lebih baik dalam hati saja mengungkapkan semua pada Tuhan. Kau tahu kisah Santa Teresa dari Avila ya, dia seorang kudus. Waktu dia jatuh dari kuda, lalu dia ngedumel sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ternyata seperti ini caramu memperlakukan sahabatmu. Pantas kau nggak banyak orang yang mau jadi temanmu. Sedekat itu Santa Teresa dengan Tuhan Yesus. Dan ini nasihat rohani yang mungkin bisa Anda praktekkan. Jadi mulai dari sekarang menjadi latah dengan Yesus itu juga apa ya? Itu juga baik ya. Itu juga baik. Libatkan dia setiap hari. Murid Emmaus itu rindu Yesus makan bersama mereka. Dan yang terakhir tadi kita bicara tentang sakramentalitas Ekaristi. Para murid itu mengenal Yesus dalam pemecahan roti. Maka kalau engkau sedang bergulat, jangan bergulat sendirian. Sejak awal dikisahkan bahwa Kleopas ini berbagi kekecewaannya dengan teman sekampungnya dan mereka berdua berjalan pulang kampung, tidak sendirian. Sekali lagi jangan bergulat sendirian. Hidup itu sudah berat tahu. Capek bergulat sendirian. Maka please berjalan bersama yang lainnya. Sharing beban, sharing salib. Ketahuilah bahwa gereja itu bukan tempat bagi orang-orang yang tidak punya masalah. Gereja menurut Paus Fransiskus adalah rumah sakit bagi Anda yang bergumul dengan dosa, bagi Anda yang bergumul dengan permasalahan-permasalahan. Gereja adalah rumah sakit di mana Anda bisa menemukan komunitas yang menyembuhkan. Saya harap 3 insight dari pelajaran, tiga insight dari perjalanan Emmaus itu bisa membantumu.